헤어지는 모든 일들이 어쩌면 어린애들 놀이 같아 슬픈 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan Pancasila Bapak Wartono MPD dan yang kami hormati teman-teman kelas kalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, dan tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang sebagai hukum dasar tertulis dan hukum tidak tertulis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu. Pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Eka Dianayanti. Lalu pada penjelasan kedua akan disampaikan oleh saya, Istiqomah, dan penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Ade Saputra. Untuk saudari Eka Via bisa mulai untuk menjelaskan. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian amandemen. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar yang aslinya. Artinya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang dasar, bukan untuk mengganti. Tujuannya yaitu untuk penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut merupakan respon atas tuntutan reformasi pada saat itu. Tuntutan tersebut dilatar belakangi oleh praktek penyelenggara negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Lanjut. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dalam kurun waktu 1999 sampai 2002 yang dilakukan pada sidang umum atau sidang tahunan MPR. Berdasarkan dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2019, karya Taufikur Rahman. Berikut rangkaian pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1-9 November tahun 2001. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1-11 Agustus tahun 2002. Lanjut. Pasal apa saja yang mengalami amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Pada amandemen pertama dalam sidang umum MPR tahun 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 9, pasal 7, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pada amandemen kedua dilakukan pada sidang tahun MPR tahun 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. Pada amandemen ketiga
dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Pada amandemen terakhir, yaitu keempat, dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002, menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan bab atau pasal. Lanjut. Oke, untuk hasil amandemen akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Istiqomah. Ya, saya akan menjelaskan hasil amandemen. Hasil amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR. Hasilnya meliputi 9 pasal dan 16 ayat, yaitu pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Ada pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden, pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta, pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi, pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi, pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain, pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri, pasal 20 ayat 1-4, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pasal 21 adalah hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Lalu pada hasil amandemen yang kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Hasilnya pada bab 1 mengenai pemerintah daerah, bab 6 mengenai pemerintah daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9 mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, dan bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lalu pada hasil amandemen yang ketiga, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 pada sidang tahunan MPR, menghasilkan bab 1 itu mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, dan bab 8A mengenai BPK. Lalu pada sidang amandemen, perubahan amandemen UUD 1945 yang terakhir, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan pada bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Pada bab Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ade Saputra. Silahkan. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menerangkan tentang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tatanan negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Contoh, ketetapan MPR atau TAP MPR dan peraturan pemerintah. 2. Hukum tertulis, hukum tidak tertulis, atau disebut juga konvensi, adalah kebiasaan ketatanegaraan dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Contoh, pidato
kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna DPR dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Lanjut. Konstitusi dan struktur pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi atau hukum dasar ialah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1445. Lanjut. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. MPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 Presiden dan Wakil Presiden, 5 MA, 6 MK, 7 KY, 8 BPK. Lanjut. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut menjalankan praktek ketatanegaraan dan perlu untuk saling berintegrasi guna menegakkan hukum negara. 2. Hukum Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Mahkamah Konstitusi dapat meminta Presiden untuk bisa hadir pada uji materi dalam suatu undang-undang yang telah diundangkan dalam suatu lembaran negara. Lanjut. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1445. Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hubungan dua lembaga negara ini adalah DPR bisa saja mengajukan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Hubungan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah Konstitusi dapat diminta lembaga DPD untuk hadir dalam sidang uji materi suatu undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah bisa turut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap undang-undang tersebut. Lanjut. Hak asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi yang pertama, hak asasi mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak asasi memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang kelima, hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional. Yang enam, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketujuh, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedelapan, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang sembilan, hak untuk bekerja serta dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.